menjelang siang, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh sangat suatu kebahagiaan kita bisa bertemu kembali di dalam persekutuan doa lansia Komisi Usia Lanjut tanggal 10 Agustus tahun 21. Bapak Ibu, kita akan merenungkan suatu renungan lagi mengenai pelayanan pendamaian. Apa itu pelayan pendamaian? Mari sebelum kita melanjutkan kita renungan ini, kita berdoa lebih dulu memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami para lansia ingin sekali mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Engkau tuntun kami, pimpin kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dapat mendengar renungan firman-Mu itu, dan serta mampukanlah kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi tujuan dari firman-Mu ini. Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya Engkau layakkan ia, agar apa yang disampaikannya kiranya hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 5 ayat yang 18 sampai 21. Korintus pasal 5 ayat 18 hingga 21. Begini firman Tuhan. Dan semuanya itu dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri oleh Kristus, dan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah mau nasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kata pendamaian tentunya tidak asing dengan kita. Kata-kata pelayanan juga tidak asing. Selalu kita dengar. Dan kita meyakini bahwa tugas-tugas gereja adalah tugas pelayanan. Contoh, seorang pemuda yang diutus oleh gerejanya, dan setelah pulang dari luar kota, bendahara ingin mengganti ongkos perjalanan itu. Tapi pemuda itu menolak. Katanya, tidak usah, itu kan pelayanan. Arti pelayanan di sini artinya pemuda itu melakukannya dengan sukarela. Contoh lainnya, sebuah gereja ingin melakukan pembangunan di gerejanya. Maka jemaat yang lain mengatakan, kita harus bantu, ini kan sebuah pelayanan. Kata pelayanan ini adalah sumbangan, mengalirkan sumbangan, atau istilahnya gampangnya membantu pembangunan itu. Kata lain lagi, sebuah gereja ingin melakukan baptisan kudus, maka dikatakan bahwa pada tanggal A nanti akan dilakukan baptisan yang dilakukan oleh pendeta A. Nah, kata-kata pelayanan ini artinya dilakukan oleh.
Jadi kata-kata ini pelayanan baptisan dilakukan itu artinya adalah akan dilakukan oleh pendeta itu. Jadi kata-kata pelayanan artinya dilakukan. Cerita lain lagi adalah sewaktu ada latihan kur, maka pemimpin kur itu mengatakan, kita harus melayani kur ini dengan sukarela karena ini adalah pelayanan. Artinya pelayanan di sini adalah supaya anggota kurnya melakukan dengan taat seperti yang tertera, jamnya atau waktunya harus tepat. Karena dikatakan ini adalah suatu pelayanan. Jadi Bapak Ibu, kata pelayanan itu bisa diartikan panjang lebar, banyak artinya. Kali ini kita akan melakukan merenungkan kata pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, renungan ini saya ambil dari seri Selamat yang ditulis oleh Pendeta Andar Ismail. Suatu kisah di Kapernaum waktu Yesus sedang mengajar dan juga memberikan kesembuhan. Banyak orang yang hadir di sana. Mereka tentunya banyak juga yang mau mendengar pengajaran Yesus. Tidak kurang banyaknya juga yang ingin melihat atau ingin disembuhkan bila ada yang sakit. Nah, di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, ada orang yang lumpuh datang kepadanya. Mata orang banyak itu tentunya berpikir orang yang sakit membutuhkan pasti kesembuhan. Demikian juga pemuda ini yang sakit ini. Tetapi apa kata Yesus? Dosamu telah diampuni. Orang-orang banyak itu heran. Loh, orang lumpuh itu membutuhkan kesembuhan. Juga mungkin juga si pemuda ini juga heran. Loh, apa ini Yesus salah dengar? Salah tanggap? Orang minta kesembuhan, diberikan pengampunan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang tampaknya sebagai salah mengerti atau salah sambung, tetapi Yesus sengaja berbuat itu karena Ia memberi pengampunan. Itu berarti mengadakan perdamaian antara Allah dengan orang itu. Sungguh luar biasa. Karena yang paling utama di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah pengampunan dosa. Yaitu mendekatkan diri, mendamaikan diri dengan Allah. Itu yang paling utama, paling primer. Hal ini pun sering terjadi antara hubungan suami istri contohnya. Di saat-saat suami istri terjadi ketidakcocokan atau terjadi seteru, maka suami istri itu tentunya tidurnya aja berjauhan, ungkur-ungkuran istilahnya ya. Satu menghadap ke sana, ke kiri, satu menghadap ke kanan. Jadi tidak ada komunikasi yang baik. Bahkan di saat mereka berdamai, tentunya bantal mereka juga berdekatan. Omongannya juga enak didengar. Pada esok harinya ada komunikasi, tetapi komunikasinya masih kaku. Jadi nggak besok ke rumah si Adi. Sang suaminya juga menjawab, terserah kamu. Jadi masih kurang, kata-katanya masih masih kaku, karena di situ belum ada pendamaian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang untuk berdamai itu tidak mudah, butuh pengorbanan.
butuh mengorbankan perasaan. Karena seringkali kita berpikir bahwa saya yang benar, kamu yang salah. Karena kamu salah, kamu harus berdamai dulu, minta maaf dan sebagainya. Lain sekali yang dilakukan oleh Allah Bapa kita. Dia melakukan perdamaian sewaktu kita masih menjadi musuhnya, menjadi seterunya. Artinya sikap permusuhan itu, harap menang sendiri, telah dilupakan oleh Yesus. Itu tertulis dalam Roma 5 ayat yang 10. Kita disebut seteru Allah ketika kita bersalah kepada Tuhan. Tetapi Allah mau mendamaikan, mengambil prakarsa sendiri. Mau mengambil berdamai dengan kita sewaktu kita masih seteru. Dan tentunya Allah mau berkorbankan perasaannya. Allah tidak bersalah, Allah tidak berdosa, tetapi Dia mau dijadikan orang berdosa, menghilangkan segala apa yang ada pada dirinya, untuk bisa berdamai dengan kita. Allah merendahkan dirinya, dan Allah mau berkorbankan perasaan. Walaupun Allah ada di pihak yang benar dan kita di pihak yang salah, namun Allah tidak mempersoalkan itu. Allah mau mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Inilah berita yang paling sentral, paling utama di dalam Alkitab. Inilah Injil atau kabar baik yang dibawakan oleh Yesus, yaitu kita diajak berdamai dengan Allah. Maukah kita berdamai dengan Allah? Allah mau merendahkan diri, mau berdamai dengan kita. Berilah diri kita didamaikan dengan Allah. Allah tidak mencap kita sebagai pihak yang bersalah. Sebaliknya Allah bersedia dianggap pihak yang bersalah. Ia tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Allah sungguh luar biasa. Allah mengasihi kita, mengorbankan segala apa yang ada padanya. Martabatnya sebagai Allah yang maha tinggi, maha kuasa, dihilangkan sementara oleh Allah sendiri, karena Dia ingin kita berdamai dengan Allah. Allah ingin menjadikan kita anak-anak Allah, melupakan semua kesalahan kita, bahkan menganggap bahwa kita adalah orang yang paling dikasihinya. Dia mau kita menyebut Dia Bapa, luar biasa. Dan Allah mau mengaku kita anak-anaknya. Luar biasa pengorbanan Allah Bapa kepada kita. Allah yang tidak tahan harga, tidak mau mempertahankan harganya sebagai Allah. Inilah pelayanan perdamaian yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Lalu sebagai tindak lanjutnya, Allah juga ingin kita sebagai orang-orang percaya, orang yang diakui sebagai murid-muridnya, yang diakui sebagai anak-anak Allah, juga mau menjadi pelayan perdamaian. Meneruskan pelayanan Allah ini kepada umat-umat yang lainnya. Kita diminta oleh Allah menjadi pelayan perdamaian. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kita semua sebagai jemaat Allah. Tentunya kita juga
harus bersedia menjadi jemaat yang membawa perdamaian kepada umat-umatnya. Membawa perdamaian, pelayanan perdamaian, tentunya kita sendiri harus berdamai dulu. Jangan sampai di gereja sendiri ada permusuhan. Bagaimana kita bisa membawa perdamaian, pelayanan perdamaian, kalau kita di antara kita sendiri masih ada gondok-gontokan. Kita lupa. Kita sering lupa bahwa kita juga diutus untuk menjadi pelayan-pelayan perdamaian. Mari kita lakukan itu. Dengan sukarela kita menjadi pelayan perdamaian dan tidak saling membenci. Kita mencoba memulihkan keluarga kita bila ada yang kurang serak, kurang ada perdamaian. Mari kita lakukan di antara keluarga kita, di antara saudara seiman kita, agar pelayan perdamaian itu betul-betul kita dapat lakukan. Kita boleh menjadi agen perdamaian seperti yang diperintahkan oleh Allah. Janganlah hanya karena perkara remeh orang jadi bertingkai, lalu ngambek, lalu menjadikan gereja lain, mendirikan sebuah gereja, atau kita keluar dari kerja. Mengapa? Kalau Allah mau mengajak kita berdamai, mengapa kita tidak mau berdamai dengan sesama kita? Kita tidak mau berdamai dengan Allah. Menjalankan perintah Allah menjadi pelayan berdamai, berarti kita telah berdamai dengan Allah sendiri. Itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita mau berdamai, maka kita juga harus menjadi agen damai. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya mau berdamai dengan Allah, tapi tidak mau mendengar perintah Allah untuk berdamai dengan sama kita. Tidak bisa dipisahkan. Bahkan Yesus sendiri menggambarkan Allah Bapa sebagai pelayan perdamaian. Tentu kita masih ingat akan cerita anak yang hilang. Cerita ini banyak didengar dan mungkin sudah berapa puluh kali kita dengar akan perumpamaan anak yang hilang ini. Ketika anak yang hilang ini pulang ke rumah, yang setelah bertahun-tahun berfoya-foya menghabiskan harta benda bapaknya, setelah bertahun-tahun pulang ke rumah, apakah sang bapak itu meminta supaya anak-anak itu memperhitungkan kesalahannya? Mari ganti dulu uang yang kamu pakai itu. Kamu harus minta maaf dulu, minta ampun dulu, baru saya mau mengampuni. Tidak sama sekali. Sang bapak ini melihat anak itu dari jauhan. Dia berlari-lari menjumpainya dan memeluknya. Dia berkata, anak yang hilang telah kutemukan kembali. Sang bapak tidak memperhitungkan ini dan itu. Sang bapak melupakan semua kesalahan-kesalahan anaknya. Dan sang bapak juga tidak diam di rumah saja, nunggu biar dia datang sendiri kemari minta ampun. Tidak. Dia melupakan apa yang ada pada dirinya. Yaitu apa? Seorang bapak tentunya menunggu anak itu datang, minta ampun dulu, bersujud dulu. Tidak. Dia tidak bergengsi begitu. Yang salah anakku datang dulu. Tidak. Dia melupakan apa yang menjadi hak dia sebagai seorang ayah. Dia mau merendahkan diri, berlari-lari menghampiri. Kata-kata di Israel itu, orang tua tidak patut berlari-lari. Dia menjaga gengsi, duduk biar anak itu datang bersujud. Demikian juga kita kadang-kadang adat kita juga begitu. Tapi cerita ini sang bapak tidak melakukan itu. Dia melupakannya. Luar biasa sekali sang bapak ini.
Bahkan dia mau berlari-lari, merangkul anaknya, dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak menuntut supaya anak itu membayar apa yang telah difoya-foyakan di sana. Tidak. Bahkan dia menyuruh pelayannya menggantikan baju, jubahnya itu diganti. Tentunya sudah berlama-lama di luar kota, berfoya-foya. Dalam perjalanan pulang ke rumah tentunya bajunya sudah lusuh. Dia meminta para pelayannya untuk menggantikan baju yang lusuh itu. Menyuruh masuk. Itu cerita sang Bapa yang luar biasa mengasihi anaknya. Begitu juga Allah Bapa kita. Tapi gimana dengan anak yang sulung? Anak yang sulung itu tidak menerima. Anak yang berfoya-foya itu kok disambut. Sedangkan dia, sang anak sulung itu sudah bertahun-tahun ikut bapaknya, bantu bapaknya, tapi tidak pernah dilakukan suatu pesta apapun juga. Sang anak baru pulang tentu ada rasa iri hati sang sulung ini. Tetapi kelanjutan cerita ini Tuhan Yesus berhenti di situ. Apa maksudnya? Tentunya Tuhan Yesus menginginkan apa yang kita pikirkan dengan anak itu, apa tindak lanjut itu, diserahkan oleh Yesus sendiri untuk mengisi apa lanjutan dari cerita si anak sulung itu. Apakah si anak sulung itu termasuk diri kita sendiri? Apakah kita juga mau mencontoh sang Bapa yang mau menjadi pelayan perdamaian dengan tidak memperhitungkan siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi cerita lanjutan ini, marilah kita mengisinya. Apakah kita mau sebagai anak yang sulung selanjutnya? Gimana? Atau kita juga mau mencontoh sang Bapa yang tidak melepaskan egonya, mau berdamai dengan orang yang terang-terangan bersalah, melupakan kesalahan orang dan berdamai kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biarlah renungan ini dapat kita mencontohnya bagaimana kita boleh bisa menjadi pelayan perdamaian yang tidak menuntut orang itu meminta maaf dulu, meminta perdamaian kita dulu. Biarlah kita mendalauinya. Biarlah kita melupakan orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak mencari kebenaran kita sendiri. Biarlah damai Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi siang hari ini Tuhan telah berfirman kepada kami. Tuhan menginginkan kami sebagai pelayan-pelayan perdamaian. Tuhan, mampukanlah kami, tuntunlah kami agar kami dapat menjadi pelayan-pelayan perdamaian. Kami tidak lagi mau menghitung-hitung kesalahan mereka. Biarlah kami betul-betul mau mencontoh Kristus yang tidak lagi mau memperhitungkan apa yang menjadi kesalahan kami. Tuhan telah memberi contoh-contoh yang sangat baik kepada kami. Tuhan mau berdamai dengan kami sewaktu kami masih berdosa, sewaktu kami menjadi seteru. Tuhan, mampukanlah kami ini ya Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan perdamaian
baik di dalam keluarga kami, di dalam kerabat kami maupun di dalam gereja kami ya Tuhan. Kami boleh saling mengasihi, kami saling menghargai, kami tidak mencari kebenaran-kebenaran yang ada pada diri kami sendiri. Kami mau menghargai sesama kami. Tolong ya Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menjadi pelayan-pelayan kedamaian. Allah yang Maha Pengasih, kami juga ingin berdoa bagi keluarga besar kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati anak cucu menantu kami dimanapun ia berada. Biarlah keberadaan mereka Tuhan mau pakai sebagai alat-Mu untuk dapat menjadi teladan bagi yang lainnya. Tuhan mau pakai sebagai saluran berkat ya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Kami ingin berdoa bagi Ibu Mami yang sedang dirawat di rumah sakit, juga Bapak Jati yang sedang dirawat di rumah, juga Bapak Thomas Haryanto. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya, berikan kesehatan bagi mereka. Ya Tuhan, biarlah mereka boleh merasakan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, walaupun dalam keadaan apapun juga. Tangan Tuhan dapat melindungi dan menjaganya. Biarlah hal ini juga dirasakan oleh mereka. Bapa Surgawi, kami juga ingin berdoa bagi pemerintahan kami, baik pemerintahan yang ada yang teratas maupun yang ada yang paling depan. Bapak Presiden dengan wakilnya, dengan kabinet menterinya ya Tuhan, juga tingkat-tingkat provinsi, kabupaten maupun di tingkat terdepan RT RW ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan mau pakai sebagai alat-Mu untuk melayani rakyat Indonesia dengan penuh kasih ya Tuhan, dengan rasa takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan memampukan pejabat-pejabat yang terkait dengan kesehatan untuk dapat menghapus atau menghilangkan cara-caranya Corona 19 ini ya Tuhan. Biarlah COVID-19, bila Engkau berkehendak, kami yakin boleh cepat hilang dari muka bumi Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Bapa Surgawi, lindungilah kami, jemaat-Mu, anak-anak-Mu. Jagailah kami dari penyakit virus corona ini ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mampukanlah juga kami untuk menjaga kesehatan tubuh kami, menjaga imun kami ya Tuhan. Biarlah ini boleh selalu baik ya Tuhan. Dengan pimpinan-Mu kami boleh menjaga kebaikan. Bapa Surgawi, kami juga boleh mau berdoa bagi gereja dan pelayanan, baik yang dilakukan oleh majelis jemaat maupun oleh badan pelayanan. Memang kami sebagai jemaat-Mu boleh merasakan kurang kehangatan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dengan pimpinan-Mu, baik majelis jemaat-Mu maupun badan-badan pelayanan ini, karena masa corona ini belum berakhir ya Tuhan. Kami merasakan akan suatu kehilangan antara jemaat satu dengan jemaat yang lain, kurang keharmonisan, karena jarang kami ketemu ya Tuhan. Tolong ya Tuhan Yesus, biarlah
ini boleh cepat berlalu ya Tuhan. Kami boleh bersekutu kembali bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang lainnya, sehingga rasa persaudaraan boleh menjadi erat kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Lengkapilah doa kami ini ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepadamu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selesai sudah persekutuan kita hari ini. Selamat bertemu kembali pada acara persekutuan doa yang akan datang, yaitu tanggal 17 Agustus 4 tahun 21. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Mengasihi